Baiklah, saya Fitri Salwa Sarjani Serinarwati dengan NIM G1S1 25087. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas materi mengenai ikatan, pengikatan, isomerisme yang memengaruhi aktivitas eliminasi berbagai obat. Untuk itu, saya menggunakan jurnal utama dari molekul yang berjudul Theoretical Examination on the Chiral Separation Mechanism of Ibuprofen on Cellulose Trees for Methyl Benzoate yang berada pada kuartil 1 dan memiliki nilai SDR sebesar 0,87. Dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwasanya ibuprofen adalah salah satu obat golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory yang digunakan untuk mengatasi nyeri, demam, dan inflamasi dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin di dalam tubuh. Secara struktur kimia, ibuprofen memiliki pusat kiral pada rantai propinoat, sehingga menghasilkan dua enantiomer yaitu R-ibuprofen dan juga S-ibuprofen. Berikut ini adalah gambar metabolisme dan eliminasi pada ibuprofen. Struktur ibuprofen ini bersifat lipofilik karena ia memiliki cincin aromatik yang memudahkan penetrasi ke membran sel, namun menyebabkan kelarutan dalam airnya rendah. Namun, setelah mengalami proses oksidasi dan konjugasi, misalnya dengan penambahan gugus hidroksil atau glukuronida, strukturnya menjadi lebih polar sehingga dapat dieliminasi di tubuh melalui ginjal. Dari kedua bentuk enantiomer yang ada pada ibuprofen tersebut, S-isomer memiliki aktivitas lebih tinggi karena memiliki orientasi spasial yang lebih sesuai dengan situs aktif enzim dibandingkan R-isomer. Ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen dan interaksi ini berperan dalam menentukan kekuatan dan spesifisitas interaksi ibuprofen dengan target biologis. Energi interaksi yang lebih rendah pada S-isomer menunjukkan kompleks yang lebih stabil yang berkontribusi pada afinitas yang lebih tinggi terhadap enzim. Berdasarkan jurnal utama, diketahui bahwasannya struktur dan stereokimia ibuprofen memengaruhi aktivitas farmakologisnya, di mana S-isomer memiliki aktivitas yang lebih tinggi serta interaksi yang lebih stabil dibandingkan R-isomer. Namun, jurnal utama belum menjelaskan secara spesifik bagaimana struktur tersebut mempengaruhi afinitas terhadap enzim target pada tingkat molekuler, khususnya pada COX-2 yang berperan dalam proses antiinflamasi. Untuk itu, ditarik rumusan masalah yang penting dalam jurnal ini, yaitu bagaimana struktur dan stereokimia ibuprofen memengaruhi afinitas terhadap enzim COX, khususnya COX-2 dan efek farmakologisnya. Kemudian didapatkan jurnal pembanding dari Nature Structural and Molecular Biology yang berjudul The Structure of Ibuprofen Bound to Cloxigenase 2 yang berada pada kuartil 1 dan memiliki nilai SDR sebesar 6,19. Dalam jurnal pembanding ini dijelaskan bahwasanya enzim COX memiliki dua isoform, yaitu COX-1 dan juga COX-2, di mana COX-1 ini berperan dalam fungsi fisiologis normal seperti proteksi lambung, sedangkan COX-2 berperan dalam proses antiinflamasi. Oleh karena itu, penelitian dalam jurnal ini berfokus pada COX-2 untuk menjelaskan mekanisme antiinflamasi pada ibuprofen. Jurnal ini kemudian menganalisis interaksi ibuprofen dengan COX-2 pada tingkat struktur molekuler. Dalam jurnal pembanding ditunjukkan bahwasannya hanya S-isomer yang dapat berikatan dengan COX-2. Hal ini menunjukkan bahwasannya orientasi ruangnya memungkinkan interaksi optimal dengan situs aktif enzim, sedangkan R-isomer tidak memiliki orientasi yang sesuai sehingga afinitasnya lebih rendah. Afinitas tersebut dipengaruhi oleh interaksi gugus karboksilat ibuprofen yang membentuk ikatan ionik dengan ARG120 dan ikatan hidrogen dengan TYR355, yang mana hal ini berperan penting dalam menstabilkan kompleks enzim obat. Kesesuaian struktur tiga dimensi memungkinkan ibuprofen masuk ke dalam situs aktif enzim secara spesifik, sehingga meningkatkan stabilitas dan afinitas ikatan melalui interaksi hidrofobik. Ibuprofen ini bekerja sebagai inhibitor kompetitif dengan menempati situs aktif COX-2 dan menghambat akses substrat alami. Penghambatan COX-2 ini menyebabkan penurunan sintesis prostaglandin yang berperan dalam inflamasi sehingga menghasilkan efek antiinflamasi, analgesik dan juga antipiretik. Efek ini lebih spesifik pada COX-2 dibandingkan COX-1 yang berperan dalam fungsi fisiologis normal. Perbedaan stereokimia ini memengaruhi efek obat, di mana hanya S-isomer yang efektif menghambat aktivitas enzim COX-2. Perubahan struktur ini melalui metabolisme meningkatkan polaritas molekul sehingga mempermudah ekskresi melalui ginjal dan menentukan durasi kerja obat dalam tubuh. Berdasarkan penjelasan di atas, jurnal utama memberikan dasar bahwa struktur dan stereokimia ibuprofen mempengaruhi aktivitas farmakologisnya, namun belum menjelaskan mekanisme interaksi secara spesifik pada tingkat molekuler. Keterbatasan ini dilengkapi oleh jurnal pembanding yang menunjukkan bahwasannya S-isomer
isomer spesifik dengan residu aktif enzim. Dengan demikian, jurnal bisa langsung menjawab rumus masalah pada jurnal utama dengan menjelaskan bagaimana struktur dan stereokimia ibuprofen menentukan afinitas dan efek farmakologisnya dalam tubuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya struktur kimia dan stereokimia ibuprofen menentukan afinitas terhadap enzim COX, khususnya COX-2, di mana S isomer memiliki orientasi yang paling sesuai sehingga mampu membentuk interaksi yang lebih stabil dan menghasilkan efek farmakologis berupa antiinflamasi, analgesik, dan juga antipiretik. Selain itu, setelah mengalami metabolisme menjadi lebih polar, ibuprofen dapat dieliminasi melalui ginjal sehingga menunjukkan bahwa struktur juga berperan dalam proses eliminasi obat dalam tubuh. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemahaman struktur molekul obat sangat penting dalam menentukan efektivitas, mekanisme kerja, dan nasib obat di dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih.